kabar Kevin? Alhamdulillah. Gimana dokter? Baik, alhamdulillah. Nih aku lagi mau nonton ada yang mau operasi hari ini. Oke deh. Oke, gimana dokter Gimana? kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kevin apa kabar? Luar biasa Iya. sih. Dengan mata barunya nih. Dengan mata barunya setelah 20 tahun. Wow. Dulu lebih banyak pakai kacamata apa lebih banyak pakai kontak lens? Sebetulnya setiap hari sih dok. Hmm. Makanya aku pengen cerita lebih banyak nih sama Maya Friends dan juga Amazing Friends. Soalnya banyak banget ternyata yang kepo waktu itu. Gitu ya? Iya. Yuk kita cerita ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Maya Friends dan Amazing Friends. Hari ini aku sama Dr. Zoraya akan bercerita mengenai pengalamanku setelah tindakan Smile Pro kemarin. Yang pasti panjang ya perjalanannya. Panjang, tapi ternyata nggak berasa ya dok. Nggak berasa ternyata. Berapa bulan ya total? Total menunggu 9 bulan. 9 bulan. Tapi ini emang kisahnya seorang ibu yang lagi menyusui, pengguna kontak lens 20 tahun, ya nggak sih? Sebetulnya pakai kacamata 20 tahun, pakai soft lens-nya berarti in total ada 16 tahun. 16 tahun. Jadi pengguna soft lens 16 tahun dan pada saat memutuskan untuk screening, kebetulan lagi menyusui pada saat itu. Jadi kita bersabar dulu nungguin si Dede udah cukup mandiri. Baru deh kita lakukan screening ulang. Betul. Waktu dikasih tahu sama dokter Zoraya, jujur aku kayak, wah lama banget ya ternyata gitu. Tapi memang setelah dijalanin, ya emang yang terbaik harus seperti itu ya. Jadi penantiannya cukup panjang, tapi worth it banget. Worth it? Worth it. Alhamdulillah. Cerita dong Kevin, waktu itu pertama kali datang ke Maya pada Eye Center, keluhannya apa sih yang paling dirasa mengganggu? Oke, sebetulnya keluhan sama mata itu aku sudah dari tahun 2017, berarti sudah hampir 8 tahun ya dok ya. Jadi aku tuh punya alergi ke kulit, ke pernafasan, sama ke mata. Jadi kulitku eksim, terus aku ada sinus juga, dan mataku tuh kering. Jadi menurut beberapa dokter sih katanya itu udah biasa berkaitan. Iya betul, sepaket ya. Sepaket ya, jadi keluhannya itu selalu itu aja, tiap dingin, tiap debu gitu ya, memang seperti itu. Dan sebetulnya yang menghambat adalah ketika aku kerja, makanya aku pakai soft lens dari umur 13 tahun, karena waktu itu aku sering pemotretan dulu kan ikut ajang pemilihan cover gitu ya, cover majalah, jadi di umur 13 tahun itu sudah mulai pakai soft lens, itu terlalu dini sebenarnya ya kayaknya. Tapi kan kebutuhan setiap orang beda-beda. Betul, nah karena memang buat aku pada saat itu, minusku tuh udah 2,5. Aku ingat banget mulai pakai soft lens itu udah 2,5. Jadi aku rasa aku butuh deh pakai soft lens karena ketika nggak pakai tuh mataku tuh jadi kosong kalau di foto. Benar. Betul. Jadi ya udah mulai pakai soft lens dan ternyata nyaman. Kayak lebih pede pakai soft lens karena memang basicnya aku nggak suka sih pakai kacamata. Mataku tuh, muka aku tuh tipe-tipe yang judes gitu. Jadi kalau pakai kacamata tuh harus banget cocok supaya nggak bikin muka tuh makin serius gitu loh dok. Antagonis ya. Jadi kayak antagonis. Ada sih emang yang suka pakai kacamata tuh kan mungkin frame-nya modelnya ke atas. Jadi kayak lebih serius, lebih antagonis gitu kan. Cuma kan kalau udah dewasa gini pakai yang playful agak nggak cocok juga ya dok ya. Jadi ya makin sini tuh kayak ya selagi bisa pakai soft lens ya udah deh. Why not? Cuma memang karena mungkin mataku capek, sudah 8 tahun gitu ya dengan kondisi si mata kering itu, rinitis segala macam, kayaknya dia makin keluar gejala-gejalanya. Kayak tiap abis pakai soft lens mataku bengkak merah gitu, sehingga beberapa kerjaan kadang harus di hold dulu karena kondisi matanya masih tidak memungkinkan gitu. Jadi titik capeknya adalah ketika harus berobat waktu itu 3 bulan full, bolak-balik ke rumah sakit, dan menurut aku itu cost-nya cukup besar sih, untuk kayak 2 minggu sekali, harus beli obat segala macam, dan treatment kayaknya agak gede juga. Sebenarnya aku ditawarin, bukan ditawarin ya, tapi kayak banyak rumah sakit yang menawarkan untuk treatment segera gitu ya, si eye vision correction itu udah dari lama, cuma karena aku belum berani sama prosedurnya, jadi aku mundur-mundur, tapi setelah melewati si fase 3 bulan yang terus-terusan ngobatin mata itu capek gitu. Akhirnya
baru deh kepo sama Smile Pro. Oke, iya jadi Amazing Friends, Maya Friends. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit nih kisahnya Kevin, itu memang dulu itu diawali dari pengguna kontak lens yang panjang, dibarengin juga sama riwayat alergi, atopik, rinitis. Itu menyebabkan matanya Kevin jadi lebih rentan terhadap iritasi dan mata kering. Oleh karena itu pas datang kemarin itu memang datang dengan kondisi kering banget, banyak scratches, ada peradangannya juga dan luka-luka. Jadilah kita harus mengobati dulu kondisi matanya Kevin pada saat itu. Terus setelah kita menunggu keadaan matanya stabil, selesai menyusui, baru deh kita bisa memutuskan untuk lakukan tindakan Smile Pro. Kemarin juga ada sempat treatment eye spa. Cerita dong Kevin, gimana menurut Kevin? Sebenarnya pas denger sih kayak ya nanti agak apa sih kayak anget-anget gitu ya. Terus sebagian orang ada yang bilang tegang karena mungkin mau itu ya, mau tindakan ya Smile Pro. Tapi kalau aku justru ngantuk dok. Oh gitu ya. Jadi kayak pas saking dilakukan nyamannya gitu ya, dibikin anget gitu. Terus memang kan sebetulnya sampai sekarang ya, karena memang masih bisa dibilang masih tergantung sama si tetesan mata yang dokter resepin. Jadi emang berasa mata tuh kayak sepet-sepet dikit tuh ada gitu. Nah waktu itu sih memang berasa ketika bangun tidur mulai berkurang. Terus kalau misalnya emang kayak di ruang ber-AC kayak gitu dulu gampang banget tuh kayak nggak nyaman tuh mata berasa kering. Kalau sekarang tuh udah nggak terlalu. Udah perbaikan ya. Betul. Jadi memang untuk mengobati mata kering itu metodenya banyak. Kevin, sama seperti yang kemarin udah dijelaskan. Ada mulai dari metode medikamentosa atau obat-obatan, ada menggunakan alat-alat, ada menggunakan device-device. Nah, kemarin yang kita anggap paling cocok untuk kondisi Kevin adalah dengan si Meibo Mask atau LLT, Low Laser Light Therapy, yang kita sering sebutnya jadi eye spa. Karena rasa nyamannya, hangatnya gitu. Terus after treatmentnya dirasa lebih battery kalau kata pasien-pasien. Nah, itu memang kita personalize, kita khususkan untuk kondisi mata Kevin yang emang pada saat itu lagi kering banget, banyak peradangannya juga gitu. Jadi kita rencanakan tindakan itu dulu sebelum tindakan Smile Pro-nya. Dan memang kalau kita runut lagi ke belakang, ngobatin mata Kevin yang emang lagi dalam kondisi menyusui, itu kan ada hormonal imbalance juga. Itu emang juga memperberat si kondisi dry eye-nya. Gitu. Jadi emang kondisinya Kevin tuh lengkap lah pada saat itu. Jadi kita obatin satu persatu, kita treatment satu persatu, kita yakinin dulu semua kondisinya udah aman, baru deh kita lakukan tindakan Smile Pro. Terus gimana Kevin? Nih pas masuk ke dalam ruang tindakan ini gimana waktu itu rasanya? Karena udah besar tekadku gitu ya. Yang asalnya tuh takut banget sih, bener dulu tuh takut. Dan aku tuh tipe yang memang sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan seperti harus masuk ruang operasi gitu ya. Sebisa mungkin. Jadi bukan hanya untuk mata, waktu itu kayak waktu melahirkan sebisa mungkin nggak sesar. Karena emang takut banget ada di ruang bedah gitu. Tapi pas dijalanin ya ternyata karena mungkin udah capek ya sama kondisi mata yang terus-terusan alergi. Bahkan waktu itu pernah tuh ada satu kerjaan yang nggak bisa banget dipending. Jadi aku kerja dalam kondisi mata kananku tuh bengkak berair banget. Siksa banget dong. Terus itu tuh kayak apa ya, kayak abis KDRT aja gitu. Soalnya bukan cuma berair dan merah, tapi kan bengkak mata tuh kadang sampai ke pipi gitu loh dok. Nah itu tuh udah sampai separah itu. Separah itu. Iya, sehingga kan kayak ya ngerasa sebenarnya dibilang nggak profesional enggak, tapi kan aku jadi nggak bisa tampil maksimal ya karena merasa nggak pede lagi, nggak prima gitu kondisinya. Beda kalau orang sakit mungkin ya secara fisik oke, nggak ada yang berubah. Kalau itu kan kelihatan aneh gitu kan. Jadi yang ngerasa nggak pede, sehingga karena saking capeknya dengan kondisi itu, hilanglah rasa takutnya gitu. Kalah ya, takutnya kalah sama tekadnya yang udah bulat mau operasi. Udah ditunggu-tunggu juga kan. Nah terus ditambah aku ngerasa dokter Soraya juga support banget nih. Kayak mungkin sama-sama perempuan gitu ya. Terus kayak ngerasain nemenin 9 bulan ke belakang gitu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga gitu. Jadi setiap kata-kata yang dikasih sama dokter Zorea dan semua tim yang ada di dalam tuh benar-benar bikin tenang aja gitu. Jadi terharu. Jadi emang iya, karena mata itu tuh kadang suka dianggap sebagai kita lupa anugerah yang besar banget nih, kita bisa melihat. Baik itu dengan kacamata, baik itu dengan kontak lens, apalagi kalau kita bisa bebas dari itu semua gitu. Nah, perjuangan menuju ke sana itu memang layak sih kalau menurut saya untuk ditunggu gitu ya, dan diusahakan sedemikian rupa.
Jadi pas Kevin akhirnya sampai di titik dimana matanya stabil, itu yang happy bukan cuma Kevin tapi aku juga Gitu ya? happy banget dan bener-bener bersyukur akhirnya bisa berhasil gitu. Nah terus pas lagi di ruangan tindakan kayak gini nih, Kevin ada rasa sakit nggak sih waktu itu? Sebenarnya yang aku tahu mata kanan, maksudnya semua di bagian tubuh kita kanan dan kiri itu beda ya rasa sensitifnya. Memang waktu yang kiri itu ada berasa. Kalau kanan tuh kayak diapain tuh kayak nggak tahu aja. Kayak bener-bener mati rasa. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Bener, Sebelah kanan sebelah kayaknya. kanan ya. Iya. Sebelah kanan itu bener-bener nggak berasa diapa-apain gitu. Iya. Tapi kalau sebelah kiri itu ada beberapa yang bikin aku langsung, ini lagi diapain nih, ini lagi Iya. diapain. Nah. Tapi sebenarnya rasa sakit sih enggak. Entah itu memang pain tolerance rendah atau tinggi dan lain-lain. Tapi memang pada saat itu aku cuma kayak, oh ini berasa nih lagi di apain nih mata. Jadi aku agak wondering sedikit, tapi rasa sakit sih nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kita bikin pain scale atau skala nyeri dari 0 sampai 10 berapa, Kevin? Kalau yang kanan absolutely 0 ya buat aku. Kalau yang kiri bisa dibilang 3 deh. 3 karena ya? ada rasa dipegangnya itu. Iya. Tapi bukan rasa sakit. Tapi karena mungkin mata ini kita nggak pernah pegang ya. Iya. Jadi rasanya aneh aja gitu. Pertama kali ada dipegang, dimainin. Iya. Terus gitu aja. Overall setelah selesai itu semua, duduk kan, terus udah mulai katakanlah beberapa detik setelah operasi, apa yang dirasa? Yang dirasa tuh penglihatan ya, duri. Terus aku tuh sempat mikir gini, ini emang kayak gini atau emang ada yang salah atau gimana gitu ya. Tapi kan karena aku dibantuin juga, semuanya juga udah ngasih tahu bahwa pasca tindakan tuh akan seperti apa ya. Jadi dikasih penjelasan bahwa memang akan seperti ini selama beberapa waktu ke depan dan recovery-nya juga bisa beda-beda. Katanya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ya tetap berkala aja buat diikutin juga arahan dari dokter harus seperti apa pasca tindakan. Jadi ya lebih kayak ke bingung aja sih. Dan emang Kara kan belum merasakan ya langsung mata ketika jernih itu kayak gimana gitu ya. Karena udah lupa juga kan sebenarnya gitu. Biasanya pakai kacamata, pakai softline. Jadi aku tuh sempat mikir, ini tuh udah balik belum ya? Apakah ini maksimalnya segini gitu ya? Tapi setelah sekitar 3 minggu deh aku mulai nyadar, oh iya ini nih pandangan aku kalau aku pakai softline. Kalau pakai kacamata oke lah ya, pasti ada beda kanan kiri kan. Tapi kalau pakai softline tuh oh ya kayak gini. Iya sih harusnya sekarang udah balik sih, udah benar-benar normal. Iya. Jadi emang perjalanan operasi setiap pasien itu suka beda-beda, terutama kalau dalam kasusnya Kevin itu karena memang berangkat dari mata yang banyak guratan-guratan luka, kemudian kering, alergi dan lain sebagainya, emang biasanya akan membutuhkan waktu untuk penyembuhan itu lebih panjang dibanding orang tanpa alergi, tanpa mata kering. Tapi kalau kita lihat overallnya, memang pada saat 6 jam pertama itu ada keluhan ganjel, merah, berair, buram, silau. Betul. Itu yang selalu kita info ke pasien-pasien kita bahwa emang kayak gitu kok, normal gitu. Emang kayak gitu itu wajar banget. Jangankan abis di laser, kita kalau abis kelilipan bulu mata aja kan kalau mata sensitif banget ya, susah melek, nggak enak segala macam. Apalagi nih abis dilakukan tindakan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat prosesnya Kevin tuh oke banget sih kemarin tuh ya. Jadi dari segi kerjasamanya di dalam ruang tindakan juga santai banget. Nggak ada matanya merem-merem, matanya lari-lari gitu, nggak. Jadi overall sih oke banget sih. Cuma karena memang riwayat mata kering, makanya kita memang masih butuh lubrikan atau air mata buatan lebih panjang. Itu aja sih. Tadi kan baru kita cek tuh, tajam penglihatannya Kevin itu satu mata 100%, satunya mata jadi 100%. Tapi begitu digabung, itu bisa eagle eye. Oh gitu? Iya, mata elang. Jadi even lebih bagus lagi daripada mata normal. Wow. Jadi berarti ceritanya sih di awal ya dulu kan? ya. Iya. Jadi berarti emang worth it ditungguin kan? Iya. Emang sih aku tuh juga waktu itu sempat kan waktu 1 minggu apa beberapa hari setelah itu kan masih kayak belum tuh. Jadi kayak deg-degan, malah dibecandain sama nakesnya kayak nggak belajar nih tadi malam nih jadi nggak bisa jawab ya karena waduh ini sebenarnya udah harus balik lagi apa belum gitu. Tapi ya emang berjalannya waktu. Kalau berasa banget nyetir sih dok, karena aku lumayan sering nyetir Jakarta Bandung kan, dan itu banyak. Jangan banget sih, masih nyetir antar kota loh. Terus jadi kalau lihat arah jalan kayak keluar tol gitu, itu udah dari jauh tuh udah kebaca. Jadi udah benar-benar lebih nyaman. Cuma memang yang waktu itu masih mengganjel, waktu mulai normal itu silaunya masih ada. Iya. Itu aja sih. Sekarang gimana?
Sekarang udah enggak, udah enak banget. Udah Dan enak banget ya. Aku lebih seneng terang juga kali ya dari dulu. Jadi rasa kesilaunya sekarang udah biasa. Udah perbaikan. Iya, jadi memang biasanya kalau pasien-pasien dengan minus-minus tinggi, kemudian tidak pernah terkoreksi secara maksimal, artinya pakai kacamata atau kontak lensa itu nggak sesuai sama seharusnya. Itu tuh kadang-kadang agak blurry-blurry, kabut-kabut, jadi agak turun nih terangnya, brightness-nya. Jadi ibaratnya kayak kita ngedit foto nih, tadinya agak masih ada filter-filter, nah sekarang kita naikin semuanya, brightness-nya, kontrasnya, color sensitivity-nya. Jadi emang untuk pasien-pasien tertentu itu butuh waktu untuk adaptasi. Tapi once dia udah adaptasi, biasanya sih happy karena semuanya jadi kayak lebih 4K kayak gitu. Iya, bagus banget sih, lebih 4K bener. Lebih 4K ya, alhamdulillah. Terus apa nih pesan Kevin untuk teman-teman Maya Friends sama iMazing Friends yang masih ragu-ragu mau melakukan tindakan Smile Pro? Sebetulnya bukan hanya Smile Pro ya, tapi karena aku udah dikasih semacam teguran ya mata kemarin kayak gitu, aku tuh baru sadar bahwa ternyata bukan cuma gigi, bukan cuma kulit yang harus benar-benar dirawat gitu ya. Kadang kita lupa gitu kalau mata ini justru kalau udah sakit tuh repot banget gitu. Jadi sebisa mungkin nggak usah nunggu ada keluhan, tetap kontrol rutin mata. Itu mau jadi notes aku dan buat anak-anakku juga. Terus buat teman-teman yang masih takut-takut, yang masih ragu-ragu sama prosedur, kayak udah takut duluan lihat di video gitu ya, kayak menyeramkan, bikin ngilu segala macam. Aku juga termasuk orang yang ada di fase itu, sehingga butuh waktu ya hampir 7 tahun juga berarti untuk meyakinkan diri gitu. Waktu itu sempat kayak cek-cek ke beberapa rumah sakit juga gitu ya, sampai akhirnya nemu yang cocok. Jadi buat teman-teman coba dulu aja deh ngobrol, cari dokter yang pas, cari rumah sakit yang pas yang bisa ngebantu kalian cari jalan keluar terbaik untuk mendapatkan penglihatan yang terbaik juga. Salah satunya ya menurutku di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, di Mayapada Eye Center. Yeay. Terus next kita mau ngapain nih, Kevin? Bahas mitos atau fakta dong. Boleh, ayo, let's go. Mitos atau fakta kalau LASIK itu atau Smile Pro itu bisa diulang kembali kalau mata kita kembali minus? Fakta. Fakta. Jadi kalau kita kembali lagi minus atau kembali lagi silinder, itu ada yang istilahnya regression. Gitu. Nah itu kalau misalkan memang benar ditemukan ternyata minus sama silindernya kembali lagi, kita bisa lakukan istilahnya namanya retreatment atau Smile Pro ulang pada mata yang korneanya ketebalannya masih cukup, kemudian overall matanya sehat dan memang dirasa perlu oleh pasiennya. Gitu. Sekarang mitos atau fakta minum jus wortel tiap hari ngurangin minus? Mitos. Mitos ya? Mitos, sayangnya mitos. Jadi kalau kita minum jus wortel setiap hari, itu memang akan menyehatkan tubuh dan syaraf-syaraf mata kita, tapi tidak akan menghilangkan mata minus. Gitu. Berarti saya salah satu korban mitos ya? Dulu minum berapa? Wah, tiap hari dok dikasih wortel, di jus, disaring, minum katanya, terus nggak dikasih apapun gitu, nggak dikasih gula. Kuning iya, minus enggak ya? Iya, kayak wah udah deh, udah nggak sanggup, terus akhirnya tetap tes berkala, mah enggak deh, udah capek banget gitu. Iya, jadi emang sadly itu di misinterpretasi di masyarakat. Jadi dikatakan bahwa kalau minum jus wortel terus-terusan setiap hari ngilangin minus. Sebenarnya enggak. Sebenarnya yang paling simple yang bisa kita lakukan ini untuk anak-anak kita adalah 20-20-20. Jadi setiap 20 menit sekali kita ngeliatin gadget terus, kita istirahat selama 20 detik untuk ngeliat objek di atas 20 feet atau 20 kaki. Meter lah, gampangnya dalam meter yaitu 6 meter. Gitu. Nah terus udah gitu kalau misalkan kita sering-sering nih anak kita main di luar ruangan, paling nggak 90 menit sehari under the sun, dia main outdoors, itu bagus banget untuk mempertahankan mata supaya nggak gampang minus. Gitu. Berarti pagi biarin aja main sepedaan di luar? Boleh banget, terusin aja. Kayak gitu, itu bagus banget. Mitos atau fakta bahwa baca buku atau main handphone sambil tiduran gelap-gelapan itu ngerusak fungsi mata juga? Fakta. Jadi kalau kita ngeliatin gadgets atau kita baca buku sambil tiduran, itu tangan kita pasti akan ada fasenya capek. Jadi dia makin lama makin deket, makin lama makin deket gitu. Itu yang bikin mata kita jadinya kerja keras banget untuk ngelihat deket.
Nanti pada saat kita lakukan itu secara terus-menerus, apalagi pada anak-anak, itu ternyata bisa mempercepat pertumbuhan mata minus. Jadi itu fakta. Oke, fakta ya. Nah, Dokter Zoraia udah banyak ngobrol ya kita soal pengalamanku Smile Pro, kemudian kita juga bahas insight-insight buat teman-teman juga mungkin ya yang di sana masih bertanya-tanya, karena waktu aku buka Q&A justru banyak banget, tapi aku rasa bukan kapasitas aku juga untuk menjawab ya gitu, karena takut salah, dan alhamdulillah kayaknya tadi sebagian besar sudah terjawab sama Dokter Zoraia. Alhamdulillah. Tapi boleh disampaikan pesan-pesan terakhir untuk Maya Friends dan juga Amazing Friends? Untuk Maya Friends dan Amazing Friends, jangan takut untuk melakukan tindakan Smile Pro, karena semua kita lakukan dengan melalui screening yang ketat, melalui pemeriksaan yang teliti, dan kita personalize setiap individu. Sekiranya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan Smile Pro, kita punya alternatif lain sehingga tidak perlu sedih. Dan untuk kalian yang masih ragu-ragu, yuk kita konsultasi aja langsung di Mayapada Eye Center, di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Sampai ketemu. Oke, bye.